dukungan kepada Ganjar Pranowo yang semakin nyata, sementara Anies Baswedan masih tetap gitu-gitu aja. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari dukungan kepada Ganjar Pranowo yang semakin nyata, sementara Anies Baswedan masih tetap gitu-gitu aja. Kemarin, Partai Amanat Nasional, akhirnya ya PAN, dengan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan ini datang ke markasnya PDIP, ditemui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam bidang politik ke depannya. Meskipun tidak secara gamblang menyatakan bahwa PAN ini mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dan akan menentukan koalisi dengan PDIP, tapi arahnya ke sana. Memang belum. Ini baru awal, pertemuan awal. Setelah dulu sempat ragu-ragu, pada akhirnya Zulkifli Hasan ini dari Partai Amanat Nasional datang ke PDIP. Ganjar Pranowo sendiri mengatakan bahwa ini insya Allah 100% akan berkoalisi dengan PDIP. Nah, dengan demikian, PAN akan menjadi partai parlemen kedua setelah sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan melakukan koalisi dengan PDIP. Kemudian sekarang ada Partai Amanat Nasional. Sebelumnya sudah ada 3 partai non-parlemen yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Ada PSI, meskipun nggak dianggap, ada Hanura, dan juga ada Perindo. Nah, kemudian Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan terbuka bagi siapa saja untuk datang ke PDI untuk kemudian melakukan komunikasi dan berkoalisi. Siapapun, tapi kayaknya kecuali PKS. Karena memang secara ideologi ini memang sudah nggak sejalan antara PDI Perjuangan dengan PKS. Nah, di saat PAN ini kemudian datang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, ini diprediksi koalisi ini akan semakin kokoh. Cuman sekarang ini PAN lagi masih tetap kepingin memajukan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Apakah ini nanti disetujui atau PDIP dan koalisi yang lain ini, partai yang lain dalam koalisi ini punya nama yang lain, masih belum diketahui karena memang belum ada pengumuman resminya. Tapi PAN sampai detik ini masih ngotot kepingin memajukan nama Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, sementara di saat Ganjar ini dukungannya semakin nyata dari beberapa partai, sementara Anies Baswedan masih tetap gitu-gitu aja. Yang terakhir, dia menemui Surya Paloh di Nasdem Tower melaporkan hasil kinerjanya. Yang seperti ini mereka bilang bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Kenyataannya, dia menghadap ke ketua partai, yang memang bukan petugas partai, boneka. Lebih tepatnya dibilang boneka partai. Ya karena apa? Dulu, pada awal-awal deklarasi Anies menjadi capres, Partai Nasdem ini kan kemudian sudah memberikan mandat, memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri bakal calon wakil presidennya. Tapi sampai detik ini, belum ada nama yang muncul. Dan sepertinya Anies memang keliling, kemudian laporan ke Surya Paloh. Keliling lagi, laporan ke Surya Paloh. Seperti itu saja terus, dan dalam koalisi ini sendiri pun sepertinya juga meskipun di banyak media mereka mengatakan bahwa koalisi semakin solid, koalisi ini semakin kokoh, meskipun penangkapan Joni Plate tidak mempengaruhi koalisi ini, tapi kenyataannya sampai detik ini yang kemarin dibilang akan mengumumkan bakal calon wakil presidenan dalam 1 atau 2 hari ke depan, tapi kenyataannya sampai sekarang juga belum melakukan itu. Karena apa ya? Mungkin dari koalisi sendiri, mungkin Anies sudah memajukan nama, tapi dalam koalisi sendiri sepertinya nggak sepakat. Di Demokrat ngotot AHY, kemudian di PKS ya terserah
kemudian Nasdem juga menunggu dan sebagainya. Dan kayaknya juga nggak yakin dengan Anies Baswedan sendiri. Nah, kalau misalkan koalisi ini dari dulu sampai sekarang begini-begini aja terus nggak ada perkembangan dan nggak ada partai politik lain yang kemudian datang untuk ikut bergabung, kemungkinan koalisi ini akan goyah. Apalagi kalau misalkan bacawa presnya ini bukan AHY. Kemungkinan AHY akan berpindah ke berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau kita melihat KIB, Golkar, PAN, dan P3. Ini yang PAN dan P3 sudah bergabung dengan PDIP. Otomatis secara nggak langsung koalisi ini pun akan buyar. Tinggal menyisakan Golkar. Menurut Bambang Susatyo, Golkar ini tetap akan memajukan nama Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Nah, kalau misalkan AHY ini tidak segera mendapat kejelasan dari koalisi perubahan untuk menjadi bacawa pres, ada kemungkinan Demokrat ini bergabung dengan Golkar. Memajukan nama Erlangga dan AHY. Ada kemungkinan seperti itu, meskipun saya nggak yakin. Dengan Golkar yang di tahun 2019 mendapatkan suara 13, sekian persen, 13,7 atau berapa gitu. Dan Demokrat yang mendapatkan suara 7,7%. Ini kemungkinan mereka sudah memenuhi presidensial threshold dengan dua partai ini saja. Dengan memajukan nama Erlangga dan juga AHY, ini sudah bisa memajukan menjadi poros kesekian. Nah, kalau misalkan Demokrat ini kemudian pergi dari koalisi perubahan, apa yang terjadi dengan koalisi perubahan? Tinggal Nasdem dan PKS. Nggak mungkin mereka ini mau bisa memajukan nama Anies Baswedan karena presidensial threshold suaranya kurang. Kemungkinan Nasdem juga akan berpindah ke koalisi yang lain. PKS apalagi, yang penting kan gardus. Nah, dengan demikian, apa yang terjadi? Ya Anies bakal hilang, bakal lenyap. Dan kemungkinan dia juga nanti, kalau misalkan nggak jadi mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2024, maka Anies mungkin akan kembali lagi mencalonkan menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, melawan Gibran. Kalah lagi. Tapi kan ini hanya prediksi, hanya opini saya. Silakan setuju atau tidak, boleh-boleh saja. Nah, sekarang kalau kita melihat kemarin, ketika Anies Baswedan bertemu dengan AHY, dengan SBY di Pacitan, apa yang diperbincangkan kita juga belum tahu karena memang tidak pernah diungkapkan ke publik. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mengajak AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi kalau misalkan mengajak AHY, kayaknya nggak mungkin dia sampai nyamperin SBY. Karena AHY yang ngebet, kemungkinan ya ngomong langsung ke AHY, ayo gimana, kamu yang jadi bakal calon wakil presiden saya. Pasti setuju. Tapi kalau melihat gelagatnya, ini hanya tebakan saya, melihat gelagatnya, dia datang ke sana menemui SBY, ini sepertinya ada kemungkinan yang kedua, yakni bilang kepada AHY, ke SBY, dan mohon maaf ya Pak, anaknya nggak saya jadikan bakal calon wakil presiden. Sepertinya begitu. Sepertinya ini, sekali lagi, ini hanya prediksi saya. Silahkan Anda percaya boleh, setuju juga nggak boleh, berikan komentar di bawah. Nah, lalu kemudian, kalau kita melihat ke Nasdem sendiri, setelah penangkapan Joni Plate, kemudian diperkirakan habis ini ada kemunculan tersangka baru. Dari Kejaksaan Agung sepertinya akan memunculkan nama tersangka baru, membuat partai ini kayaknya memang sedang semakin goyah dan semakin nggak waras. Nggak warasnya gimana? Mereka akan mengajukan pra-peradilan tentang status tersangka kepada Joni Plate. Ini kan gila. Masa iya seorang koruptor, maling, dibelain sampai segitunya? Ini kan akhirnya membuat kecurigaan kepada kita semua. Nggak mungkin dia membela sebegitu masifnya, sebegitu ngototnya belain seorang maling kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu dari maling itu. Bahkan ketika Lukas NMB, Gubernur Papua nonaktif, ditangkap KPK, Partai Demokrat nggak sengotot ini untuk belain Lukas NMB. Padahal banyak selentingan di sana, dana korupsi itu juga banyak yang masuk ke partai. Katanya begitu. Sekarang, dengan kondisi maling duit tower 8 triliun, kemudian nggak mungkin memang ini dikelola sendiri oleh Johnny G. Plate, kemudian melihat
gelagatnya Nasdem yang kemudian mengajukan pra peradilan dan belum tahu bagaimana apakah Joni Plate ini nanti dijadikan justice kolaborator, sepertinya ada gelagat seperti itu. Mereka membela dan kemungkinan bisa jadi merasakan juga 8 triliun itu. Nah, sekarang kalau misalkan kenapa ketika Willy Aditya ditanya apakah ada kemungkinan Johnny G. Plate akan dijadikan justice kolaborator? Enggak, kita akan mengajukan pra peradilan. Ya iya, kalau misalkan Johnny G. Plate dijadikan sebagai justice kolaborator, kena semua satu partai. Tutup sudah partai ini, pasti hancur. Semuanya bakal kena. Itu yang nggak mau terjadi di pihak Nasdem sendiri. Makanya mereka menuntut pra peradilan atas status tersangka Johnny G. Plate. Memang benar nggak punya malu. Nah, ini akhirnya yang kemudian membuat Nasdem sekarang sepertinya goyah, meskipun seolah-olah mereka bilang koalisi tetap solid, kemudian tetap mendukung Anies Baswedan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya yaitu yang terjadi sebetulnya adalah polemik di internal partai sendiri. Nah, kemudian ini saya mengutip salah satu pemberitaan di Ermol ya, ermol.id, ini mengatakan bahwa Anies ini dikalahkan oleh survei, kemudian akan dipilih dan dimenangkan oleh rakyat. Anies ini akan meniru seperti yang dilakukan oleh Erdogan katanya, mirip seperti Erdogan. Mari kita ketawain bareng-bareng. Erdogan menang. Mereka berharap Anies juga seperti Erdogan menang. Tapi ingat, Erdogan nggak pernah melubangi jalan pakai sumur. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia lebih maju. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.